Sabda TV. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ta'ziman li sya'nih wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Amma ba'd, fa ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. InsyaAllah ta'ala kita lanjutkan pembahasan kitab At-Tauhid, memasuki babun la yakul abdi wa amati. Bab tidak boleh mengucapkan hambaku yang laki-laki maupun hambaku yang perempuan. Jemaah sekalian, ini termasuk ucapan yang terlarang berdasarkan satu hadis yang diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim. Dan dalam bab ini hanya satu hadis saja. Penulis rahimahullahu ta'ala menyebutkan fis sahih, di dalam as-sahih, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari sahabat yang mulia Abu Hurairah, semoga Allah meridai beliau, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yakul ahadukum at'im rabbaka waddi rabbaka. Janganlah seorang dari kalian mengatakan, hidangkanlah makanan untuk Rabbmu, berikanlah penerangan untuk Rabbmu. Wal yakul, namun hendaklah dia katakan, sayyidi wa maulaya, tuanku dan majikanku. Jangan mengatakan Robku. Wala yakul ahadukum, dan jangan pula seorang dari kalian berkata, abdi wa amati, hambaku yang laki-laki atau hambaku yang perempuan. Wal yakul fataya wa fatati wa gulami, namun hendaklah dia mengatakan pemudaku atau pemudiku atau anak buahku atau pembantuku. Inilah hadis. Di dalam bab ini hanya satu saja. Apa hubungannya pembahasan di dalam hadis ini atau bab ini dengan permasalahan tauhid? Asy-Syekhul Allamah Profesor Dr. Shalih Al-Fauzan hafizahullah mengatakan, anna talaffudha bihadhihi al-alfaz al-madhkurah yuhimul musyarakah fir rububiyah. Bahwasannya menyebutkan lafaz-lafaz yang diingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini memberikan suatu penggambaran adanya kesamaan antara Allah dengan makhluk. Fanuhiya anhu ta'adduban ma'ar rububiyah. Maka itu pun dilarang demi menjaga adab kita terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Wa himayatan lit-tauhidi bisaddi dhara'i wal al-mufdiya ila syirkih. Dan untuk menjaga tauhid dengan cara menutup jalan yang dapat mengantarkan kepada kesyirikan. Baik. Jadi jemaah sekalian, di dalam hadis ini ada dua lafaz yang terlarang. Yang pertama, menyebut majikan atau tuan bagi seorang budak
dengan Rabbmu. Apakah yang menyebut itu adalah majikannya itu sendiri atau orang lain? Nabi SAW memberikan contoh. At'im rabbak. Hidangkan makanan untuk Rabbmu. Waddi rabbak. Berikan lampu atau penerangan baginya. Karena zaman dulu yang tugas nyalain lampu itu para pembantu. Jadi tidak boleh kita katakan kepada seseorang, Rabbmu, untuk memanggil atau menyebut majikannya atau tuannya. Atau sebaliknya dia yang berkata, Rabbi, tuanku itu adalah Robku. Maka ini terlarang. Ini kalimat yang pertama atau kata yang pertama. Yang kedua kebalikannya. Sang majikan atau tuan dari seorang budak mengatakan, abdi, budakku yang laki-laki, atau amati, budakku yang perempuan. Maka dua kalimat ini terlarang. Kenapa? Karena dua sebab. Yang pertama, kalimat ini mengandung penyamaan antara Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk. Sehingga itu bisa menjadi satu bentuk adab yang buruk. Adab yang buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Rabb kita hanya Allah Subhanahu wa taala. Rabb kita hanya Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula kita semuanya adalah hamba Allah. Maka penisbatan penghambaan kepada selain Allah itu menunjukkan adanya penyamaan antara Allah dengan makhluk. Sehingga itu merupakan adab buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sebab yang pertama. Sebab yang kedua, mengapa terlarang? Untuk menjaga tauhid. Yaitu dengan cara menutup semua pintu yang menjerumuskan pada kesyirikan. Walaupun kita enggak bermaksud menyamakan antara Allah dengan makhluk, namun semua kalimat-kalimat yang mengandung penyamaan antara Allah dengan makhluk hendaklah kita hindari. Kenapa? Demi menutup pintu yang dapat menjerumuskan pada kesyirikan. Oleh karena itu, hadis ini juga memberi pelajaran penting kepada kita. Wajib kita menjauhi dosa syirik dengan cara tidak mendekati pintu-pintunya. Dengan cara menutup semua pintu-pintu syirik. Dan ini teladan dari Rasulullah SAW. Begitu pula para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Para sahabat bahkan tidak segan menghancurkan sesuatu yang bernilai sejarah demi menutupi pintu syirik. Seperti terjadi di masa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau menebang sebuah pohon. Pohon ini luar biasa. Bukan hanya ada di buku sejarah, tapi ada di dalam Al-Quran dan hadis. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laqad radiyallahu 'anil mu'minina idh yubayyi'unaka tahta asy-syajarah." Sungguh Allah telah meridhai kaum mukminin ketika mereka berbaiat kepadamu wahai Muhammad di bawah pohon itu. Itulah peristiwa Bai'atur Ridwan. Peristiwa besar dalam sejarah Rasulullah SAW dan para sahabat. Disebut pohon itu dalam Al-Quran. Dalam hadis Nabi SAW mengatakan, La yadkhulun nar ahadun bai'a tahta syajarah. Tidak akan masuk neraka seorang pun yang ikut berbaiat di bawah pohon itu. Tapi jemaah sekalian, pohon bersejarah itu di masa Umar radhiyallahu anhu menjadi khalifah, menjadi pemerintah kaum muslimin, diperintahkan oleh beliau untuk ditebang. Kenapa jemaah sekalian? Karena beliau mendengarkan ada orang-orang yang berdatangan ke sana untuk sholat menyembah Allah,
bukan menyembah pohon. Mereka datang untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Tapi Umar khawatir lama-lama pohon itu yang mereka sembah. Maka beliau pun menebangnya. Dan itulah hari ini yang banyak orang mengkritik pemerintah Arab Saudi karena katanya menghancurkan situs-situs sejarah. Jadi bayangkan kalau Umar yang melakukan itu di masa sekarang, mungkin Umar pun akan disebut Wahabi. Jangankan jamaah sekalian, situs-situs sejarah, kuburan yang sudah dibangun, ditinggikan, diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk dihancurkan. Sebagaimana kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, ala ab'atsuka ala ma ba'athani alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketahuilah aku akan mengutus engkau. Beliau berkata kepada salah seorang pegawainya, ketika itu Ali sudah menjadi khalifah, pemerintah kaum muslimin. Ketahuilah, aku akan mengutus engkau seperti dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutusku untuk dua misi. Apa dua misi itu? Alla tada'a timthalan illa tamastahu wala qabran musyrifan illa sawaitahu. Jangan kamu biarkan ada gambar bernyawa, patung-patung atau lukisan-lukisan bernyawa kecuali kamu hancurkan, dan jangan pula kamu biarkan ada kuburan yang ditinggikan kecuali kamu ratakan. Kenapa? Karena itu adalah pintu-pintu kesyirikan. Jadi ini sifat Nabi SAW dan para sahabat, mereka berusaha untuk selalu menutup segala pintu-pintu kesyirikan, walaupun itu bernilai sejarah, tapi tidak diperintahkan oleh syariat untuk dilestarikan, maka jika perlu dihancurkan, maka dihancurkan. Makanya jemaah sekalian, tidak ada dalam Islam pengagungan terhadap peninggalan sejarah, tidak ada. Dan itu sangat berbahaya, itu bisa menjadi pintu kesyirikan. Rasulullah SAW tidak pernah berpesan kepada kita, rumahku dijaga baik-baik, itu bisa dijadikan museum nanti. Beliau nggak pernah berpesan seperti itu. Juga pernah terjadi di masa Umar, ada satu masjid yang Nabi SAW pernah mampir di situ. Ketika beliau melakukan perjalanan dari Madinah ke Makkah. Maka ketika Umar memimpin perjalanan dari Makkah ke Madinah, dari Madinah ke Makkah, ada orang-orang yang mampir di situ dengan alasan Nabi SAW pernah mampir di situ. Maka Umar melarang mereka. Kata Umar, kalau memang sudah jam sholat silakan mampir. Kalau belum kita lanjutkan. Karena Umar memahami Rasulullah SAW tidaklah mampir kecuali karena sudah masuk jam sholat. Bukan karena tempat itu memiliki keistimewaan. Bukan karena tempat itu memiliki keistimewaan khusus. Jadi jangan kita perlakukan sesuatu yang tidak diistimewakan oleh syariat dengan perlakuan khusus. Makanya masjid semuanya sama, nggak ada bedanya. Kecuali yang dibedakan oleh syariat. Yaitu Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Ditambah dengan Masjid Quba. Tapi selain itu sama. Masjid yang baru dibangun hari ini dan masjid bersejarah sudah 200 tahun yang lalu sejak masa penjajahan Belanda, itu sama, nggak ada bedanya. Tidak ada bedanya. Sholat di situ dan di sana pahalanya pun sama, tidak ada bedanya. Jadi jangan kita agungkan karena itu bernilai sejarah, itu nggak perlu. Itu bisa menjadi pintu syirik. Dan semua benda, apapun itu, jangan kita agungkan secara berlebihan jika tidak ada dalil yang menunjukkan dia punya keistimewaan khusus. Apakah itu keris, cincin, atau hanya sebuah kain. Jangan kita mengatakan ini kain pusaka peninggalan nenek moyang kita. Itu bahaya, itu bisa membuka pintu-pintu kesyirikan. Baik. Ini pelajaran yang sangat penting yang bisa kita petik dari hadis ini. Hadis ini juga memberi pelajaran Rasulullah SAW apabila menutup satu pintu yang haram
maka beliau berusaha memberikan solusi. Jadi beliau larang di sini mengucapkan kalimat tertentu dan beliau ajarkan sebagai gantinya ada kalimat lain yang dibolehkan. Baik, kita masuk bab yang berikutnya. Babun la yuraddu man sa'ala billah. Bab tidak boleh menolak orang yang meminta dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Bab tidak boleh menolak orang yang meminta dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam bab ini juga hanya ada satu dalil. Penulis rahimahullah menyebutkan an Ibni Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari sahabat yang mulia Abdullah bin Umar, semoga Allah meridhoi beliau dan ayahnya, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ista'adza billahi fa'idzuhu." Barang siapa yang minta perlindungan kepada kalian dengan menyebut nama Allah, lindungilah dia. Wa man sa'ala billahi fa'atuhu. Dan barang siapa yang meminta kepada kalian dengan menyebut nama Allah, kabulkan permintaannya. Wa man da'akum fa'ajibuhu. Dan siapa yang mengundang kalian, penuhilah undangannya. Wa man sana'a ilaikum ma'rufan fakafi'uhu. Dan siapa yang berbuat baik kepada kalian, maka balaslah dengan yang semisal. Fa illam tajidu ma tukafi'uhu fad'u lahu. Namun jika kalian tidak mendapatkan sesuatu untuk membalas kebaikannya dengan balasan yang setimpal, fad'u lahu, maka doakanlah dia. Hatta turau annakum qad kafa'tumuhu, sampai kalian mengetahui bahwa doa kalian itu sudah cukup untuk membalas kebaikannya. Rawahu Abu Daud wan Nasa'i bisanadin sahih. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan Nasa'i dengan sanad yang sahih. Baik, jemaah sekalian, di dalam hadis ini ada sejumlah pelajaran penting. Yang pertama, kewajiban melindungi orang yang minta perlindungan kepada kita dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa wajib? Karena kita harus mengagungkan nama Allah. Kita harus mengagungkan nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kecuali dia minta perlindungan dari sesuatu yang harus dilakukan padanya. Contoh, dia orang yang melanggar hukum syariat. Kemudian pemerintah mau menegakkan hukum syariat atasnya. Maka kita nggak boleh melindungi dia dengan cara menghalang-halangi diterapkannya hukum syariat atasnya. Atau kita melobi pemerintah supaya dikurangi hukumnya. Ini tidak boleh. Ini dilarang keras oleh Rasulullah SAW. Bahkan beliau bersabda, la'anallahu man awa muhdithan. Allah melaknat orang yang melindungi pelaku dosa. Jadi hati-hati. Kalau kita punya koneksi di pemerintahan, di pengadilan, orang yang seharusnya dihukum, lalu kita melobi-lobi supaya dia nggak dihukum, maka orang yang melakukan itu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi selama kita melindungi dia dan kita tidak terjerumus dalam dosa, maka wajib kita lakukan. Karena dia meminta dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga selama tidak memudaratkan kita. Kalau sampai memudaratkan kita, maka tidak sampai pada hukum wajib. Kemudian yang kedua, kewajiban mengabulkan permintaan orang yang meminta kepada kita dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau ada orang meminta kepada kita, minta harta misalkan, atau pinjam uang, dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala, wajib kita berikan permintaannya.
untuk mengagungkan nama Allah yang dia sebutkan dalam permintaannya itu. Tapi dengan dua syarat, sama dengan sebelumnya. Syarat yang pertama, permintaannya tidak mengandung dosa. Contoh dia minta uang untuk beli khamar, maka tidak boleh kita kabulkan. Dan syarat yang kedua, tidak memudaratkan kita. Tidak memudaratkan kita. Kalau sampai memudaratkan kita, maka tidak harus kita mengabulkan permintaannya. Iya. Jadi jemaah sekalian, pelajaran terpenting yang bisa kita petik dari hadis ini adalah tentang kewajiban mengagungkan Allah dan memuliakan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Itu bagian dari pengamalan terhadap tauhid. Bahkan itu pondasi tauhid, yaitu pengagungan kepada Allah dan cinta kepadanya. Ini merupakan pondasi tauhid. Itulah sebabnya penulis rahimahullah menyebutkan hadis ini dalam kitab tauhid. Karena wajib kita mengagungkan Allah, juga mengagungkan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pelajaran berikutnya tentang kewajiban memenuhi undangan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa man da'akum fa'ajibuhu." Barang siapa yang mengundang kalian, maka penuhilah undangannya. Maka penuhilah undangannya. Hanya saja jemaah sekalian, mayoritas ulama berpendapat memenuhi undangan itu tidak sampai wajib kecuali undangan walimatul urs, resepsi pernikahan. Karena ada hadis yang lain yang sangat banyak tentang keharusan menghadiri resepsi pernikahan. Di antaranya diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Syarrut ta'am ta'amul walimati yud'a ilaiha man ya'baha wa yamna'uha man ya'tiha." Seburuk-buruk makanan adalah makanan walimah, makanan dalam resepsi pernikahan yang diundang kepadanya orang yang tidak membutuhkannya, orang-orang kaya yang diundang. Tapi orang yang membutuhkannya malah dilarang. Orang yang membutuhkannya malah tidak diundang atau bahkan dilarang. Wa yumna'ha man ya'tiha. Kemudian lanjutan hadis, waman lam yujib faqad asallahu wa rasulah. Dan barang siapa yang tidak memenuhi undangan walimatul urs itu, maka dia telah bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya. Ini dengan tegas Nabi SAW mengatakan, siapa yang tidak menghadiri undangan walimatul urs, dia telah bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, menunjukkan itu wajib. Adapun undangan yang lainnya, bukan acara walimatul urs, mungkin acara yang lain, atau cuma sekedar makan-makan, kita diundang untuk makan-makan misalkan, maka mayoritas ulama berpendapat tidak sampai wajib, namun sunnah. Itu hukumnya sunnah, artinya hal yang baik tentunya. Kecuali walimatul urs. Walimatul urs menjadi wajib dengan syarat. Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah dalam syarah beliau menjelaskan 6 syarat. Kalau 6 syarat terpenuhi, maka hukumnya wajib untuk menghadiri walimatul urs. Syarat yang pertama, yang mengundang bukan orang yang diharuskan atau disunahkan kita memboikot dia. Ya misalkan dia orang sesat, orang yang menyeru kepada kesesatan, maka orang seperti ini diharuskan atau disunahkan kita memboikotnya. Kecuali dengan memboikotnya muncul mudarat yang lebih besar, maka tidak boleh dilakukan.
Ini yang pertama. Yang kedua kata beliau, tidak ada kemungkaran di tempat undangan tersebut. Kalau ada kemungkaran di situ, nggak boleh kita datangi. Seperti musik-musik, nyanyian-nyanyian, atau campur baur laki-laki dan perempuan, ya. Kecuali nyanyian khusus. Ya, memang ada khilaf ulama masalah nyanyian untuk walimatul urs, tapi pendapat yang paling kuat yang diizinkan itu hanyalah anak kecil, perempuan yang belum balik, atau perempuan dewasa dan yang mendengarkan nyanyiannya hanya sesama wanita. Ini yang ada di masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dua bentuk nyanyian ini yang ada di masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu nyanyian dalam walimatul urs, bukan dalam setiap momen, tidak. Hanya di walimatul urs, begitu pula hari raya. Siapa yang menyanyi di masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Pertama, anak kecil perempuan. Kalau dia masih kecil, tidak menimbulkan fitnah bagi laki-laki, tidak masalah. Laki-laki pun ikut mendengarkan. Yang kedua, perempuan dewasa, tapi yang mendengarkannya, yang menyaksikannya hanya sesama wanita. Maka ini yang dilakukan di masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga sebagian ulama seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan, jika laki-laki bernyanyi maka dia banci. Kenapa? Menyerupai wanita. Sebab di masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu kebiasaannya wanita. Dan satu-satunya alat musik yang dibolehkan ketika itu hanyalah rebana. Itu pun rebana murni. Nggak ada kering-keringnya di samping. Ya, itu disebutkan para ulama, rebana murni, nggak ada kering-keringnya. Ya. Dan juga tidak boleh suara manusia kemudian mengikuti atau membentuk seperti alat musik. Ya sama aja kalau begitu. Nggak ada alat musik tapi dia bisa menirukan alat musik dengan mulutnya. Apa istilahnya itu? Akapela. Ya sama saja dengan alat musik. Iya. Jadi seperti itu. Tidak boleh ada kemungkaran. Apalagi ada khamar atau ada orang yang dipanggil untuk berdoa dan dia berdoa kepada selain Allah, tentu itu lebih mungkar lagi. Kita tidak boleh menghadirinya kecuali untuk satu maksud, yaitu kita datang untuk memberi nasihat. Jadi kalau kita mau datang di tempat yang di situ ada perbuatan maksiat, tidak dibolehkan kecuali kita datang ke sana untuk memberi nasihat. Setelah itu kita pulang. Jadi kalau kita datang di walimah misalkan lalu ada maksiat, langsung kita pinjam mic, ya, kasih nasihat sedikit. Setelah itu pulang. Ya. Boleh nggak pulang setelah itu kalau mereka langsung meninggalkan kemungkarannya. Langsung meninggalkan kemungkarannya. Ya misalkan ada musik-musik, mereka matikan. Berarti boleh kita bertahan. Kalau masih ada maksiat, maka kita nggak boleh bertahan di situ. Dan ini jemaah sekalian kaidah umum. Semua orang yang sedang berbuat dosa, kita nggak boleh turut bersamanya. Apalagi dosa itu sampai pada tingkat kekufuran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qad nazzala 'alaikum fil kitabi an idza sami'tum ayati llahi yukfaru biha wa yustahza'u biha fala taq'udu ma'ahum hatta yakhudu fi haditsin ghairi innakum idzam mithluhum." Sungguh telah diturunkan kepada kalian di dalam Alkitab apabila ayat-ayat Allah diingkari dan diperolok-olok, maka janganlah kamu duduk-duduk bersama orang-orang yang melakukannya sampai mereka memasuki pembicaraan yang lain. Kalau kamu bersama mereka, kamu kalau begitu sama dengan mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, fala yajlis ala ma'idatin yudaru 'alaihal khamru." Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, janganlah dia duduk di sebuah
majelis atau di depan sebuah meja yang dihidangkan khamar padanya. Artinya walaupun dia tidak minum, dia nggak boleh duduk di situ. Kemudian syarat yang ketiga, yang mengundang adalah muslim. Kalau dia bukan muslim, maka tidak wajib kita penuhi undangan. Karena dalam hadis yang lain, Nabi SAW mengatakan, hakul muslim alal muslim sittun. Ada 6 hak muslim atas muslim yang lain. Salah satunya adalah, idza da'aka fa'ajibhu. Kalau dia mengundangmu, maka penuhilah undangannya. Jadi bagaimana hukumnya kalau kita diundang oleh orang kafir? Maka hukumnya mubah jika acaranya mubah. Tapi kalau acaranya haram, maka hukumnya pun haram. Atau bahkan acaranya syirik, seperti perayaan mereka untuk menyembah kepada Tuhan mereka, atau meyakini Allah punya anak, maka mereka pun merayakan hari lahir anaknya Allah. Nggak boleh kita datangi. Hukumnya adalah kufur. Kalau kita mendatangi, maka itu termasuk kekufuran. Tapi kalau acara mereka yang mubah, tidak ada masalah. Kecuali dalam acara itu ada kemaksiatan, dan itu hampir tidak terhindarkan. Hampir tidak terhindarkan acara-acara orang kafir dari berbagai macam kemaksiatan. Seandainya betul-betul tidak ada kemaksiatan dan acaranya bersifat mubah, maka boleh kita hadiri. Akan tetapi tidak wajib. Yang wajib jika yang mengundang adalah muslim. Yang keempat, sebagian ulama berpendapat yang boleh kita hadiri orang yang penghasilannya halal. Yang boleh kita hadiri orang yang penghasilannya halal. Kalau orang yang bekerja di bidang yang haram, maka tidak boleh kita hadiri karena dikhawatirkan kita akan memakan yang haram. Namun Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah di sini menjelaskan bahwa pendapat yang kuat boleh dengan syarat zat yang dia hidangkan bukan sesuatu yang haram. Adapun pekerjaannya yang haram, misalkan dia kerja di bank riba, maka itu dosa-dosa dia. Kalau kita dihadiahkan makanan oleh dia, maka kita tidak berdosa. Sebagaimana dulu Rasulullah SAW pun menerima hadiah dari orang-orang Yahudi, padahal orang-orang Yahudi itu adalah para pemakan riba, selalu bertransaksi dengan riba. Kecuali kalau zatnya haram. Kalau zatnya haram, maka tidak boleh kita mendatanginya. Iya. Atau makanan yang dihidangkan haram dikarenakan makanan itu bukan hak orang yang menghidangkan, yang mungkin dia curi dari tempat lain. Nah, itu yang diharamkan. Baik. Kemudian syarat yang kelima kata Syekh, syarat yang kelima undangan itu menjadi wajib untuk kita datangi. Ketika kita menghadirinya, tidak membuat kita meninggalkan satu kewajiban atau sesuatu yang lebih wajib darinya. Ya misalkan kita harus mengurus orang tua kita, maka tentu mengurus orang tua kita harus lebih didahulukan daripada menghadiri undangan tersebut. Kemudian yang keenam, tidak mengandung bahaya bagi kita. Tidak mengandung bahaya. Contoh, kalau harus melakukan safar, maka tidak wajib kita memenuhi undangan kalau harus melakukan safar. Tapi kalau kita bisa, maka itu hal yang baik. Kalau kita bisa dan tidak tertimpa mudarat yang besar, maka kita hadiri, tentu itu hal yang bagus. Termasuk amal soleh. Namun tidak sampai tingkat wajib jika kita diundang dan harus melakukan safar untuk pergi ke tempat undangan tersebut. Baik. Kemudian jemaah sekalian, bagian terakhir dari hadis ini, Nabi SAW mengingatkan tentang orang yang berbuat baik kepada kita. Hendaklah kita balas sesuai dengan perbuatan baiknya tersebut. Balas dengan yang setimpal. Wa man sana'a ilaikum ma'rufan fakafi'uhu. Barang siapa yang melakukan satu kebaikan untuk kalian
atau berbuat baik kepada kalian, maka balaslah dengan balasan yang setimpal. Apapun kebaikan yang dia lakukan, apakah dia memberikan kepada kita sesuatu dalam bentuk materi atau jasa, maka berusahalah membalas dengan yang setimpal. Fa illam tajidu ma tukafi'uhu fad'u lahu. Namun jika kalian tidak mendapatkan sesuatu untuk membalasnya dengan balasan yang setimpal, maka doakan dia. Terus doakan dia hatta turau annakum qad kafa'tumuhu. Sampai kalian tahu, artinya sampai kalian yakin bahwa doa kalian itu sudah mencukupi kebaikan yang dia lakukan kepada kalian. Inilah jemaah sekalian, ajaran Islam yang mulia tidak menyia-nyiakan orang yang telah berbuat baik kepada kita. Kita berusaha untuk membalasnya. Dan ketika kita membalasnya, ini akan lebih menguatkan hubungan persaudaraan di antara kita. Baik. Satu permasalahan lagi jemaah sekalian, tentang keharusan mengabulkan permintaan orang yang meminta kepada kita dengan menyebut nama Allah, tidaklah berarti meminta-minta itu dibolehkan. Tapi yang dibahas di sini dari sisi orang yang dimintai. Ini yang dibahas dalam hadis ini, dari sisi orang yang dimintai. Kalau ada orang meminta kepada kita dengan menyebut nama Allah, wajib kita penuhi. Dengan dua syarat itu tadi. Pertama, permintaannya tidak mengandung maksiat. Yang kedua, tidak membahayakan kita. Namun hadis ini tidaklah membolehkan bagi seseorang untuk meminta-minta. Hukum meminta-minta itu jemaah sekalian, kalau yang diminta itu adalah jasa, hukum asalnya adalah makruh. Adapun jika yang diminta itu adalah harta, hukum asalnya adalah haram. Karena ada hadis-hadis yang sangat keras melarang kita meminta-minta. Rasulullah SAW bersabda, "Man sa'alan nasa takathuran, innama yas'alul jamra, falyastaqil aw liyastakthir." Barang siapa meminta-minta kepada manusia untuk memperbanyak hartanya, maka hakikatnya yang dia minta adalah bara api. Maka silahkan, dia mau bara apinya banyak atau sedikit. Maksudnya bara api neraka. Itu hakikatnya yang dia minta. Juga sabda Nabi SAW, "La tazalu al-mas'alatu bi ahadikum hatta ya'tiya yaumal qiyamah wa laysa fi wajhihi muz'atu lahmin." Tidak henti-hentinya seorang dari kalian meminta-minta. Artinya menjadi pengemis. Atau enggak disebut pengemis, tapi dia suka meminta-minta mungkin dengan cara mengirim proposal, mengirim permintaan donasi di WhatsApp, dan lain-lain. Dia meminta-minta untuk dirinya sendiri. Sampai akhirnya dia dibangkitkan di hari kiamat dalam keadaan wajahnya tidak berdaging. Begitu pula sabda Nabi SAW, "La an yahtatiba ahadukum huzmatan ala dhahri khairun lahu min an yas'alan nas a'tauhu aw mana'uhu." Seorang dari kalian memikul seikat kayu bakar. Dengan itu dia bisa makan, maka itu lebih baik daripada dia minta-minta kepada manusia apakah mereka beri atau tidak mereka beri. Dan masih banyak lagi hadis-hadis yang lain yang mencela perbuatan meminta-minta. Sehingga kesimpulannya kata para ulama, kalau yang diminta itu jasa, hukum asalnya makruh. Namun kalau yang diminta itu adalah harta, hukum asalnya adalah haram. Dan yang makruh menjadi mubah ketika dibutuhkan. Sedangkan yang haram menjadi mubah saat darurat. Kecuali kondisi darurat, maka terpaksa boleh meminta-minta. Itu pun kalau dia masih bisa berhutang, berhutang lebih baik daripada meminta-minta. Berhutang lebih baik daripada meminta-minta. Berhutang memang tidak baik, tapi itu masih lebih baik daripada meminta-minta tanpa mengganti apa yang kita minta. Iya. Jadi hadis ini sama sekali tidak membolehkan
kita menjadi peminta-minta. Jemaah sekalian, kita tambahkan satu bab lagi. Bab berikutnya juga bab yang sangat singkat dengan hadis yang pendek. Babun la yus'alu biwajhillah illal jannah. Babun la yus'alu biwajhillahi illal jannah. Bab tidak boleh meminta dengan menyebut nama Allah kecuali surga. Di bab ini hanya ada satu hadis yang disebutkan oleh penulis rahimahullah. An Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari sahabat yang mulia Jabir bin Abdullah, semoga Allah meridhai beliau dan ayahnya, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yus'alu biwajhillahi illal jannah. Tidak boleh meminta dengan menyebut wajah Allah kecuali surga. Rawahu Abu Daud, diriwayatkan oleh Imam Abu Daud. Jemaah sekalian, makna hadis ini adalah kita tidak boleh berdoa kepada Allah dengan bertawassul menyebut wajah Allah kecuali yang kita minta adalah sesuatu yang besar, yaitu surga atau yang semisal dengan itu, seperti minta hidayah di dunia. Artinya kita nggak boleh meminta kepada Allah sesuatu yang rendah dengan menyebut wajah Allah. Sesuatu yang rendah itu maksudnya adalah dunia. Kita nggak boleh berdoa, ya Allah, dengan wajahmu yang agung, tolong mudahkan saya mencari pekerjaan. Jangan kita berdoa seperti itu. Maksudnya yang terlarang di situ adalah dengan menyebut wajah Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena wajah Allah sangat mulia. Tidaklah layak kita berdoa dengannya untuk meminta sesuatu yang rendah. Namun kalau kita meminta sesuatu yang besar, maka boleh sesuai dengan kemuliaan wajah Allah Subhanahu wa taala. Seperti kita meminta surga atau sebaliknya meminta perlindungan dari api neraka. Rasulullah SAW pernah membaca doa, A'udzu biwajhikal karim. A'udzu biwajhikal karim. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dengan wajahmu yang mulia. Jadi meminta perlindungan dari bahaya api neraka. Maka ini permintaan yang besar. Adapun cuma minta mobil, minta rumah, maka tidak patut kita menyebut wajah Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini sudah pernah kita bahas juga tentang tawasul. Ini salah satu tawasul yang dianjurkan, bahkan yang paling dianjurkan, yaitu bertawasul dengan nama-nama dan sifat Allah. Dan hadis ini juga menunjukkan kepada kita, wajah Allah termasuk sifat Allah, yaitu sifat zat Allah, sifat dzatiyah. Allah memiliki wajah, sehingga kita boleh berdoa dengan menyebutnya. Kita boleh berdoa dengan menyebutnya. Sebagaimana kita meminta perlindungan kepada Allah dengan menyebutnya. Kalau itu bukan sifat Allah, maka tidak boleh kita menyebutnya, karena itu adalah syirik. Kalau kita meminta perlindungan dengan menyebut selain nama Allah atau selain sifat Allah, maka itu adalah syirik. Jadi hadis ini juga terdapat penetapan bagian dari tauhidul asma was sifat, yaitu meyakini Allah memiliki sifat dzatiyah, yaitu wajahnya yang mulia. Tapi bukankah makhluk juga punya wajah? Betul, makhluk juga punya wajah. Namun Allah telah menegaskan, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir, tidak ada yang serupa dengan Allah dan Dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Jadi jemaah sekalian, ada dua metode beriman terhadap sifat-sifat Allah yang menyelamatkan kita dari penyimpangan. Metode yang pertama adalah al-itsbat, penetapan. Maksudnya, apa yang Allah kabarkan atau dikabarkan oleh Rasulnya SAW di dalam Al-Quran dan hadis, kita imani. Kita percaya, jangan kita tolak. Jangan kita takwilkan macam-macam yang tidak pernah ditakwilkan oleh para sahabat Nabi SAW. Ini metode yang pertama, al-itsbat, penetapan
atau mengimani apa yang datang dalam Al-Quran dan Sunnah berupa nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua adalah nafyul mumatsalah, menafikan adanya penyerupaan. Jadi walaupun sama penamaannya, wajah Allah, wajah makhluk, namun tentu tidak sama hakikatnya. Karena Allah Azza wa Jalla menegaskan, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada yang serupa dengan Allah dan Dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Ini dua metode beriman kepada nama-nama dan sifat Allah yang menyelamatkan kita dari penyimpangan. Jadi di sini ada dua penyimpangan. Pertama, orang yang menolak sifat Allah, apakah menolak dengan cara kasar atau dengan cara halus? Dengan cara halus maksudnya dia takwil. Tapi hakikatnya adalah penolakan, karena dia takwil kepada makna yang lain yang tidak diinginkan oleh Allah atau tidak diinginkan oleh Rasulnya dalam hadis beliau. Kemudian penyimpangan yang kedua, orang yang mengimani sifat Allah tapi dia samakan dengan sifat makhluk. Ini dua yang harus kita hindari. Jadi jemaah sekalian, bertawassul dengan menyebut nama dan sifat Allah ini termasuk cara berdoa yang sangat bagus sebagaimana perintah Allah dalam surat Al-A'raf ayat 180. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha, dan hanya milik Allah nama-nama yang maha indah, maka berdoalah dengannya. Hanya saja ada aturan khusus, jika kita menyebut wajah Allah, janganlah kita meminta sesuatu yang remeh, melainkan mintalah sesuatu yang besar, sesuatu yang mahal, yaitu kenikmatan di akhirat atau keselamatan di akhirat. Ya. Pelajaran terpenting yang diinginkan penulis rahimahullah dari hadis ini adalah kewajiban mengagungkan Allah dan memuliakan nama-nama serta sifat-sifatnya. Karena pengagungan bersama dengan cinta kepada Allah merupakan pondasi tauhid. Jadi ini yang beliau inginkan. Hendaklah kita selalu mengagungkan Allah serta memuliakan nama-nama dan sifat-sifatnya. Oleh karena itu, dalam penyebutan nama-nama Allah dan sifat-sifatnya, haruslah kita selalu beradab, menjaga adab yang baik. Jangankan menyebut Allah jemaah sekalian, menyebut nama ayah kita saja kita harus beradab. Bagaimana lagi dengan menyebut Allah Subhanahu wa ta'ala dengan nama-namanya yang maha indah dan sifat-sifatnya yang maha mulia. Walhamdulillah, ini 3 bab singkat yang bisa kita bahas, semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf, wabillahi taufik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.